Bolehkah saya bertanya sesuatu? Ya, Pernahkah Anda datang ke tempat dalam hidup Anda, di mana Anda tahu bahwa jika Anda mati, Anda akan pergi ke surga? tidak juga. Jika Anda berdiri di hadapan Tuhan dan Dia bertanya kepada Anda, "Mengapa aku harus mengizinkanmu untuk masuk ke dalam surgaku?" Saya orang baik, saya tidak pernah melanggar hukum atau dijebloskan ke penjara sebelumnya. Saya melakukan beberapa amal dan perbuatan baik. Saya tidak sempurna, tetapi saya berusaha menjadi lebih baik setiap hari. Jadi saya kira saya bisa pergi ke surga. Apakah Anda pernah melakukan dosa sebelumnya? Seperti berbohong, menyakiti orang tua, selingkuh, mencuri, dan lain-lain. Tentu saja, seperti yang saya katakan, saya tidak sempurna. Tetapi berusaha menjadi lebih baik. Apakah menurut Anda perbuatan baik dapat menghapus perbuatan buruk? Dalam kepercayaan kami, jika Anda memiliki lebih banyak perbuatan baik daripada perbuatan buruk, maka Anda dapat masuk surga. Bagaimana Anda bisa tahu jika Anda melakukan lebih banyak perbuatan baik daripada perbuatan buruk? Hanya Tuhan yang tahu. Kalau begitu, bagaimana kamu bisa yakin bahwa kamu akan masuk surga? Kita hanya bisa berharap, berdoa dan terus melakukan perbuatan baik. Jadi kalau maling ditangkap polisi, haruskah dia dibebaskan karena sebelumnya dia berdonasi? Jadi jika seorang dokter tidak sengaja menabrak seseorang saat dia mengemudi, haruskah dia dibebaskan karena sebelumnya dia telah menyelamatkan orang lain di rumah sakit? Perbuatan baik tidak menghapus perbuatan buruk. Ini tidak akan berhasil di pengadilan dalam kehidupan nyata. Juga tidak akan berhasil di hadapan Tuhan di akhirat. Dan ketika kita mengatakan bahwa kita baik, standar apa yang kita gunakan? Standar manusia atau standar Tuhan? Saya tidak tahu. Apakah menurut Anda standar kita lebih tinggi dari standar Tuhan? Atau lebih rendah? Sebenarnya tidak ada seorang pun di dunia ini yang cukup baik untuk masuk surga, karena kita tidak dapat menandingi standar Tuhan yang sempurna. Dan tidak peduli berapa banyak perbuatan baik yang kita lakukan, itu tidak menghapus dosa-dosa kita. Perbuatan baik bukanlah mata uang di mana kita bisa membeli tiket ke surga dari Tuhan. Karena jika kita melakukan itu, kita tidak ikhlas, dan itu saja bukanlah perbuatan baik. Lalu, bagaimana kita bisa masuk surga? Kita tidak bisa. Manusia tidak dapat mencapai Tuhan karena dosa-dosa kita. Tetapi Allah menjangkau manusia melalui Yesus. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup." Kecuali Tuhan sendiri memberi kita kasih karunia-Nya untuk membiarkan kita masuk. Dan inilah yang Tuhan lakukan, yaitu dengan mengutus anaknya Yesus Kristus, untuk membayar dosa-dosa kita di kayu salib. Apa pendapat Anda tentang Yesus? Kami percaya Yesus adalah seorang nabi, hamba Allah yang baik, dan manusia biasa. Tetapi, bukankah dia digambarkan sebagai yang kudus? Bukankah dia digambarkan sebagai seseorang yang melakukan mukjizat, dan hidup pada saat ini di surga? Bukankah dia digambarkan sebagai firman dan roh Tuhan pada saat yang bersamaan? Bukankah dia digambarkan sebagai hakim yang adil, yang bahkan mengetahui hal-hal yang gaib dan saat-saat terakhir? Jadi bagaimana mungkin Yesus hanya menjadi manusia biasa? Bagi saya, dia lebih dari sekedar manusia dan nabi. Hanya yang kudus yang dapat membayar dosa manusia, dan pengorbanan Yesus bertindak sebagai jembatan yang memungkinkan kita untuk berjalan melintasi celah yang disebabkan oleh dosa-dosa kita, menuju keselamatan. Mengapa Tuhan tidak membiarkan kita masuk begitu saja? Bukankah Tuhan penuh belas kasihan dan kasih? Ya, dia penuh dengan belas kasihan dan cinta. Tetapi dia juga sempurna dan adil. Hanya membiarkan semua orang ke surga mungkin terlihat penuh kasih, tetapi itu tidak adil. Dan menghukum semua orang mungkin terlihat adil, tetapi tidak penuh kasih. Tuhan itu kasih dan adil, dan bukan hanya salah satu. Yesus tidak hanya menjalani kehidupan yang sempurna dan kudus, tetapi juga menanggung dosa-dosa kita. Sehingga kebenaran dan pengorbanannya akan menyelamatkan kita. Bayangkan jika Anda berhutang begitu banyak kepada seseorang sehingga Anda tidak dapat membayarnya. Anda hanya bisa bebas dari hutang itu, jika ada orang lain membayarnya untuk Anda dan saya. Lalu apa gunanya melakukan perbuatan baik? Jika semua dosa kita dibayar,
kita hanya bisa menjalani kehidupan yang penuh dosa. Jika seseorang telah membayar hutang Anda yang besar, apakah Anda akan berterima kasih kepada orang itu? Tentu saja. Apakah Anda akan melakukan apapun yang tidak disukai orang itu, misalnya mengambil pinjaman miliaran dolar lagi? Tidak. Itulah intinya. Seorang anak mengikuti aturan ayahnya karena dia tahu ayahnya mencintainya. Oleh karena itu anak mencintai ayahnya kembali dengan mematuhi aturannya. Bayangkan sebagai orang tua, tanggapan apa yang ingin Anda dengar dari anak Anda? Saya mengikuti karena saya ingin hadiah atau, saya mengikuti karena aku tahu engkau mencintaiku dan aku mencintaimu kembali. Tentu saja yang kedua. Kita semua telah berbuat dosa dan gagal. Tetapi karena Allah begitu mengasihi dunia sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal. Sehingga siapapun yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tetapi memiliki hidup yang kekal. Tuhan mengasihi Anda dan Ia memiliki rencana yang indah untuk hidup Anda. Maukah Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup Anda? Ya, saya mau. Kalau begitu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya membutuhkan Engkau. Terima kasih karena Engkau telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa saya. Saya membuka pintu hidup saya dan menerima Engkau sebagai Juru Selamat dan Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah mengampuni dosa-dosa saya dan memberi saya hidup yang kekal. Kendalikanlah tahta hidupku. Jadikanlah aku menjadi orang yang Engkau inginkan. Amin. Amin.